selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi dalam program One News. Selama 5 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi berita teraktual hanya untuk Anda. Bersama saya Betades Valerio, Anda menyaksikan program One News. Saudara, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Kebijakan ini menjadi polemik di tengah lonjakan kasus COVID-19. Pembelajaran tatap muka atau PTM harus tetap dilaksanakan karena masa depan Indonesia bergantung kepada sumber daya manusia, ditambah lagi dengan keluhan para guru dan orang tua siswa yang selama ini melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PTM juga didasari sejak diberlakukannya PJJ, banyaknya anak malas belajar, putus sekolah, hingga pernikahan dini, terutama di kalangan keluarga tidak mampu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengimbau agar pembelajaran tatap muka berlaku di wilayah dengan nihil angka kasus COVID-19 atau positivity rate di bawah 5% dan kapasitas kehadiran siswa hanya 50%. Sejumlah wilayah telah melaksanakan uji coba PTM di sekolah, salah satunya di wilayah Jakarta. Para murid SD Negeri 03 Penjagalan Jakarta Utara mengikuti kegiatan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti menerapkan jarak 1-1,5 meter antara meja belajar satu dengan meja belajar lainnya dan menggunakan masker selama berada di dalam kelas. Provinsi DKI Jakarta telah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 83 sekolah. Di sisi lain, politikus Partai Gerindra, Fadlizon, mengkritik rencana pemerintah membuka sekolah tatap muka. Dalam unggahannya di Twitter, ia menuliskan bahwa sekolah tatap muka ditunda sementara selama 3-6 bulan. Tim peneliti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI dalam International Journal Infection Diseases mengungkapkan 40% anak dari 490 anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 di RSCM Jakarta dinyatakan meninggal dunia. Penelitian sepanjang Maret hingga Oktober 2020 telah mencatat ada 490 kasus terduga positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 50 anak terkonfirmasi positif COVID-19 setelah tes PCR, 20 anak meninggal dunia, dan 12 dari 20 anak meninggal dengan gejala demam, kelelahan, dan nyeri otot. Mayoritas pasien memiliki satu atau lebih satu penyakit kronis atau komorbid. Dan kalau memang ini sekolah tetap diterapkan, saya rasa kapasitas kelas yang misalnya hanya 50, maka dibuat hanya 30%. Saya rasa ini kalau memang ini harus digerakan, hal-hal ini harus menjadi perhatian. Para gurunya harus divaksin, kemudian kapasitas ruangan juga mesti diperhatikan, kemudian 3M atau 5M yang sekarang kita sosialisasikan ini harus diterapkan. Dan buat anak-anak yang memang mempunyai komorbid, sebaiknya tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Selain itu, epidemiolog University, Diki Budiman, mengkhawatirkan varian mutasi baru COVID-19 dapat mempercepat tingkat penyebaran pada anak. Dengan seiring hadirnya varian baru, khususnya saat ini ada Alpha varian dan Delta varian yang begitu cepat ya penularannya, maka secara epidemiologi ketika ada satu varian yang begitu cepat menular, maka ini akan menambah proporsi orang sakit pada setiap kelompok umur. Ancaman bertambahnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah terus mengintai bagi sejumlah wilayah yang telah menggelar sekolah tatap muka. Di SMA Negeri 1 Padang Panjang, 27 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. SMA Negeri 4 Pekalongan ditutup karena 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif COVID-19 usai menggelar uji coba sekolah tatap muka. Hal ini berawal dari seorang guru yang sakit, namun memaksakan diri untuk tetap mengajar di sekolah. Dan setelah di swab test, guru itu dinyatakan positif corona. Di Cimahi, Jawa Barat, kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali ditunda setelah 5 siswa sekolah dasar, 3 siswa sekolah menengah pertama, dan 3 orang guru terkonfirmasi positif COVID-19. Seiring dengan rencana mulainya sekolah tatap muka, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKP 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri
pada Maret 2021 lalu. Kemudian 2 Juni 2021, Kemendikbudristek bersama dengan Kemenkes dan Kemenak telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Didasmen untuk masa pandemi 2021. Isi dari panduan itu diantaranya, tenaga pendidik telah divaksin, sekolah wajib menyelenggarakan PTM dengan prokes, PTM dikombinasikan dengan PJJ, orang tua atau wali murid dapat memilih PTM atau PJJ. Pemerintah setempat wajib memberhentikan kegiatan PTM jika angka kasus COVID-19 kembali naik. Dan daerah pelaksana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dapat menghentikan sementara tatap muka. Pemerintah sangat ingin menggelar pembelajaran tatap muka karena masa depan anak Indonesia sangat ditentukan oleh pendidikan. Namun, keselamatan peserta didik di lingkungan sekolah menjadi prioritas utama. Demikian informasi dalam program One News. Terima kasih Anda telah bersama kami dan kami pun selalu mengingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya Flarevianto pamit, selamat malam, sampai jumpa.